influenza memang rentan pada ibu hamil. Oleh karena itu dianjurkan mungkin bisa disarankan untuk melakukan vaksinasi influenza. Imunisasi keuntungannya selain untuk mengurangi resiko severitas dari kalau terkena influenza ini, yang kedua juga Halo sahabat Premier, kembali lagi bersama saya Nares Wardila di podcast Premier dan senang sekali rasanya kali ini episode yang sangat spesial sekali khusus untuk Anda para moms yang sedang menyaksikan kami dan tentu saja hari ini saya tidak sendirian tapi saya juga bersama dengan Dr. Budi SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo dokter, apa kabar? baik. Panggilannya dokter siapa nih? Dokter Budi. Budi aja? Oke. Oke dokter. Nah karena memang sekarang itu kan kalau kita lihat banyak sekali mama-mama, moms gitu kan yang sedang mengandung dan khawatir terhadap kandungannya. Kayaknya semuanya pasti khawatir ya dok ya? Iya pasti. Apalagi virus-virus sekarang kan bisa dibilang ganas-ganas nih dok gitu. Nah sebenarnya kalau kita tahu imun ibu hamil ini sendiri apakah tergolong rentan atau itu tergantung dari setiap orangnya masing-masing dokter? Baik, terima kasih Mbak Nares. Jadi sahabat Premier, jadi kalau bicara masalah pada ibu hamil, jadi ibu hamil itu bukan rendah tapi ya memang mengalami perubahan. Jadi istilahnya ada modulasi. Kenapa kok terjadi modulasi? Oleh karena yang pertama janin itu sebenarnya pasti ada materi genetik dari si ayah. Jadi istilahnya ada separuhan dari ayah dengan ibu. Kemudian ditanam pada tubuh ibu. Oleh karena itu, bila imunnya tetap tinggi, biasanya ada reaksi penolakan. Yang paling berat mungkin terjadi keguguran dan sebagainya. Oleh karena itu, secara alamiah ada modulasi atau penyesuaian dari sistem imun ibu sehingga respon imun yang adaptif yang sangat responsif terhadap infeksi mungkin turun, tapi yang toleransi itu akan naik. Jadi ada keseimbangan baru. Akibatnya memang ada beberapa infeksi virus yang mungkin bisa menjadi ibu hamil jadi rentan terhadap infeksi tersebut, tapi ada yang lain saya kira tetap seperti biasanya, tidak ada perubahan. Nah, kapan kita tahu ibu hamil ini termasuk golongan yang rentan sama yang kuat, dokter? Sebenarnya tidak tahu. Kalau kita lihat sebenarnya secara alamiah memang ada perubahan, tapi intinya yang penting adalah kalau ada gejala misalnya ibu hamil ada infeksi flu, kemudian memberat itu dalam arti misalnya ada demam, kemudian ada sesak nafas, nah itu yang harus kita waspadai. Nah itu yang paling bete juga ya sahabat Premier ya, namanya ibu hamil itu kan tidak sembarang obat bisa dikonsumsi ya dok. Betul. Yang selama ini mungkin sebelumnya flu, ya udah minum obat aja yang ada di rumah. Sekarang pasti lebih concern lagi ya dok ya. Nah kira-kira untuk penanganan yang tepat ketika ibu hamil itu terkena flu sebenarnya seperti apa dok? Jadi kalau infeksi flu yang pertama satu ya memang kalau flu ringan sebenarnya tidak perlu harus obat-obatan langsung secara ini ya, tapi tetap misalnya secara meningkatkan kekebalan tubuh, minum vitamin. Yang kedua juga ada beberapa obat yang simptomatis saja. Jadi misalnya demam, obat anti demam. Yang harus diwaspadai memang ada beberapa obat yang misalnya obat-obat yang kombinasi. Ini harus diwaspadai. Kadang-kadang ada yang tidak dianjurkan pada kehamilan. Intinya begitu. Dan sebenarnya untuk mencegah ini sebenarnya pada ibu hamil itu bisa melakukan pencegahan dini supaya kita tahu memang influenza misalnya flu tadi yang disebutkan. Influenza memang rentan pada ibu hamil. Oleh karena itu dianjurkan mungkin bisa disarankan untuk melakukan vaksinasi influenza salah satunya. Sekarang yang dianjurkan seperti itu. Jadi melakukan vaksinasi influenza itu dok, itu apakah sebelum kehamilan atau setelah kehamilan masih fine? Baik, jadi belajar dari pandemi COVID yang kita luar biasa itu yang alami ya, jadi kita belajar dari situ, di mana ternyata dampak dari infeksi COVID pada ibu hamil itu sangat rentan. Oleh karena itu sebelum hamil biasanya kita setiap tahun memang disarankan memang imunisasi vaksin flu, influenza. Karena memang kalau dulu kita lihat COVID itu ada yang Alpha, Delta, kemudian Omega dan sebagainya. Berkembang terus, oleh karena itu memang vaksin setiap tahun. Tapi pada ibu hamil yang memang belum vaksin, bisa dilakukan vaksinasi flu itu tidak melihat usia kehamilan. Apapun bisa dilakukan imunisasi. Itu baik-baik aja ya dokter? Terhadap janin juga nggak masalah? Pada trimester pertama pun tidak ada masalah. Oleh karena ada beberapa jenis vaksin yang harus kita tahu bahwa vaksin itu ada yang
berasal dari inactivated. Jadi memang yang bukan dilemahkan, tapi memang bukan virus yang hidup intinya gitu. Jadi materi genetik aja. Jadi dari beberapa literatur atau penelitian sudah dikatakan aman dan approved by sudah disetujui dari pihak yang berwenang itu. Oke, jadi ini terkadang untuk moms nih ya yang worry banget. Aduh, kalau misalnya saya lagi hamil harus vaksin, jadinya takut. Ya. Lebih serem mana sebenarnya dok? Ketika sudah terkena flu dan kondisi tubuhnya mamanya ini lagi turun, atau ketika orang itu memilih untuk vaksin influenza? Baik, jadi kalau memang kita lihat seperti itu ya, jadi apa sih, kenapa kok flu pada ibu hamil bisa lebih berat ya? Ya. Kalau yang ringan ada masalah seperti itu. Tapi ada yang memberat, kenapa? Yang pertama memang tadi ada modulasi sistem imun tadi. Yang kedua, oleh karena ada perubahan dari fungsi pernafasan, sistem pernafasan dari ibu hamil, di mana kalau kita lihat kapasitas paru, oleh karena rahimnya tambah besar, otomatis paru-parunya ruangannya lebih singkat ya, lebih kecil lah. Jadi kapasitasnya lebih terbatas. Kemudian yang kedua, ibu ini harus membagi respirasi kan untuk ibu dan untuk janinnya. Yeah. Sehingga kalau ada inflamasi atau infeksi pada saluran napas, pasti biasanya kadang-kadang mungkin bisa lebih berat. Selain itu juga beban jantung ya, jantungnya volume darah ibu nambah 1,5 liter. Sehingga kadang-kadang kalau ada infeksi, bebannya jadi lebih berat. Oleh karena itu kadang-kadang lebih berat. Kalau memang bisa menjadi berat ini, memang kalau kita tinjau dari ini ya memang lebih baik imunisasi dulu. Karena imunisasi keuntungannya selain untuk mengurangi resiko severitas dari kalau terkena influenza ini, yang kedua juga antibodi dari ibu ini bisa masuk melalui plasenta janin, sehingga janin otomatis mendapat kekebalan pasif dari ibu selama 6 bulan ke depan. Kita tahu kalau bayi baru lahir itu kita imunisasi beberapa pada saat lahir, tapi yang lain biasanya setelah usia 2 bulan dan sebagainya. Oleh karena itu pada 2 bulan pertama ini kadang-kadang masih rentan terhadap beberapa jenis infeksi. Karena itu antibodi yang dari ibu bisa melalui plasenta ke janin itu sebagai antibodi yang pasif untuk melindungi janin sebelum mendapatkan imunisasi yang sudah dianjurkan. Nah, tapi gimana dok kalau biasanya rata-rata ibu hamil tuh nggak sadar kalau hamil gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya kandungannya gitu, dia terkena flu. Apakah treatment yang baik langsung vaksin influenza atau memang mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter? Baik, kalau sudah terkena ya memang bukan vaksin ya. Jadi kalau sebelumnya memang vaksin. Ya. Tapi kalau sudah terkena ya memang ada beberapa obatan. Jadi tadi simptomatis dan sebagainya. Yang penting ada beberapa obat yang tidak dianjurkan. Nanti bisa dikonsultasi sama dokternya. Tapi sampai mungkin kalau pada tahap yang mungkin harus diperlukan, kita bisa memberikan obat antivirus. Ya, kita tahu kemarin yang kalau pada pandemi COVID, kita beberapa obat antivirus kita berikan pada ibu hamil dan ya alhamdulillah selama ini dikatakan aman. Jadi ini kalau perlukan ya bisa diberikan. Oke, dan sebenarnya kalau pengen saya tahu dok terhadap bahayanya flu ini sendiri terhadap janin, ketika ibunya udah benar-benar parah, itu bisa mengganggu sampai berapa persen dok? Jadi mengganggunya seperti apa? Misalnya kalau demam tinggi, ya itu yang bisa meningkatkan resiko kontraksi dari uterus ya. Jadi yang tidak baik juga, yang tidak diinginkan kalau terjadi persalinan yang sebelum waktunya, entah prematur atau apa ya. Yang kedua ya kalau ibunya sesek terus, mungkin dalam waktu lama, kalau singkat sih tidak ada masalah, tapi kalau dalam waktu lama, kalau perfusi dari janin berkurang, ya otomatis mengganggu pertumbuhan dari janin. Dan itu yang memang tergantung dari antibodi dari ibu sendiri ya, semoga ya tidak ada. Tapi kalau terlalu lama, infeksi yang lama ya bisa mengganggu janin. Dan infeksi yang pada awal kehamilan kan beresiko ya beberapa jenis infeksi bisa pada 3 bulan awal ini fase pembentukan organ janin. Nah, itu yang harus kita waspadai pada waktu 3 bulan awal sebenarnya itu. Nah, jadi tergantung dari kenanya di trimester berapanya gitu. Oh, itu juga penting banget ya dok penting ya? juga, ya. Nah, untuk treatmentnya sendiri saya juga pengen tahu lebih lanjut dok, tapi untuk sahabat Premier jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali sesaat lagi.
Premier, kita kembali lagi masih bersama dengan Dr. Budi juga di sini. Dok, saya tadi sebelumnya sudah menanyakan treatment. Sebenarnya kan treatmentnya mungkin ada beberapa selain obat-obatan yang bikin orang itu semakin aware lagi. Kapan waktu terbaik untuk mengunjungi dokter, konsultasi terhadap masalah flu yang diderita? Kadang-kadang kan ini cuma flu biasa tapi udah sebulan nih dok. Iya, baik. Jadi memang harus ada batasan. Nah, memang biasanya flu itu kan self-limited ya, self-limiting disease. Jadi kadang-kadang bisa sembuh sendiri, memang yang ringan. Ya, yang penting harus disadari pada sahabat Premier atau ibu hamil ini, yang penting kalau kira-kira gejala tambah berat, misalnya demam lebih dari 38 derajat, ya itu harus waspada karena sudah demam. Kalau demam biasanya satu, gerakan janin juga dirasakan kadang-kadang melemah. Jadi dua, yang kedua gerakan janin kok nggak terlalu aktif ya. Ibu hamil ini khas ya. Jadi mohon maaf kalau kontrol ke tenaga kesehatan itu paling ketemu mohon maaf 15-30 menit. 23 jam itu di rumah. Nah, 23 jam di rumah ini, di luar rumah sakit ini harus memperhatikan gerak anak. Selama gerak anak baik, insya Allah di dalam rahim bayi itu baik-baik saja. Tapi kalau gerak anak berkurang atau tidak seperti biasanya, biasa ibu-ibu itu hafal waktunya gerak, enggak gerak. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi itu. Yang ketiga, kalau sesak nafas ya. Kalau sesak nafas berat, kok tambah sesek. Memang ibu hamil itu memang ngos-ngosan. Tadi sudah saya bahas bahwa kapasitas parunya akan berkurang, kemudian dia harus membagi beban antara ibu dengan janinnya juga, di mana juga volume darah juga akan meningkat, beban bayinya juga tambah banyak. Oleh karena itu kadang-kadang ibu hamil juga sering ngos-ngosan. Apalagi kalau ditambah infeksi influenza ya, infeksi saluran pernapasan, kadang-kadang tambah berat. Jadi kalau tambah sesek ya segera ke dokter. Yang terakhir kalau memang ditambahi misalnya gejala yang lain, misalnya sudah demam dan sebagainya, akhirnya lemah, kemudian mohon maaf mual muntah, nah itu lebih baik ya berobat lah. Dan yang kedua ya kalau lebih dari biasanya 3 hari atau 4 hari demam terus ya lebih baik segera ke tenaga kesehatan gitu aja. Oke, dan masalahnya dok, tidak semua orang itu aware sama vaksin influenza juga khususnya kan. Biasanya yang aware tuh vaksin yang wajib-wajib aja. Influenza ini kan berarti hitungannya tidak wajib ya dok ya? Memang baru, tapi dianjurkan sekarang. Beberapa ya kita belajar dari pandemi kemarin, memang baru. Dulu itu imunisasi pada ibu hamil hanya tetanus saja. Ya. Karena untuk mencegah infeksi tetanus pada ibu maupun pada janin baru lahir. Tapi dengan perkembangan sekarang bukan hanya tetanus, juga tetanus, difteri, pertusis, influenza. Ini semua sudah mulai dikenalkan. Ya untuk satu untuk ibunya, tapi yang kedua adalah untuk antibodi pasif ke bayinya. Nah. Jadi kalau bisa ya memang sekarang why not untuk mencegah kondisi lebih buruk, vaksin. Kalau tidak terbiasa untuk vaksin influenza, berarti ketika mama-mama ini tahu hamil, langsung vaksin aja berarti dok? Boleh. Atau tetap harus konsultasi terlebih dahulu? Ya, ke tenaga kesehatan, ke dokter. Vaksin influenza pada trimester pertama tidak ada masalah. Oke, thank you dokter. Tapi saya masih ada satu pertanyaan terakhir khususnya untuk dokter. Mungkin ada pesan untuk ibu hamil di luar sana terhadap lebih aware lagi sama kondisi kesehatan khususnya untuk penyakit influenza ini dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau pada ibu-ibu hamil, sahabat Premier, kalau kita belajar dari pandemi kemarin bahwa influenza ternyata bisa sangat menjadi berat sekali, oleh karena sekarang ada rekomendasi adanya vaksinasi influenza pada ibu hamil mulai trimester pertama saja boleh atau tidak trimester kedua juga boleh agar mencegah terjadinya perburukan kalau terjadi penyakit influenza, dan yang kedua adalah memberikan kekebalan pasif kepada bayi sampai 6 bulan setelah lahir. Terima kasih banyak Dr. Budi, terima kasih, dan juga sahabat Premier yang merasa suka atau ada cerita-cerita boleh komen di kolom komen bawah. Yang punya keluhan serupa, sedang lagi flu, langsung aja datang ke Dr. Budi ya. Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, and share podcast kali ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.